Perintah Kaisar Naga. Bab 5. Ketika Dev baru saja berjalan ke pintu keluar, konvoi langsung menghalangi jalan. Seorang pria muda dengan setelan jas dan sepatu kulit berjalan turun dari kendaraan pengantin dengan buket bunga di tangannya. Orang ini adalah Navari Xiao. Navarro sedikit terkejut ketika dia melihat Dev, tetapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Aku lupa bahwa kamu dibebaskan dari penjara hari ini. Kebetulan sekali. Apakah kamu ingin bergabung dengan pernikahanku dengan Sanshan? Navarro memandang Dev dengan main-main, matanya penuh ejekan. Dev hanya melirik Navarro dengan dingin, berbalik ke samping dan ingin pergi. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan orang seperti itu. Jangan pergi. Navarro menghentikan Dev lagi, apakah kamu tidak mempunyai uang untuk angpau? Tidak masalah, kamu tidak perlu memberikan uangnya. Kamu bisa makan sisa makanan pada saat pernikahan kami selesai. Kami mengadakan acara pernikahan di Regal Hotel. Jika kamu tidak datang, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk makan di sana di masa depan. Navarro menyeringai pada Dev, dan bahkan mengulurkan tangan dan menepuk wajah Dev. Dev menjatuhkan tangan Navarro dengan seluruh kekuatannya. Dev tersenyum dingin, menikah dengan pelacur. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Dia bekas saya. Faktanya, Dev tidak pernah menyentuh Sanshan sama sekali, atau bahkan memegang tangannya. Dia mengatakan itu untuk membuat Navarro jijik kepada Sanshan. Navarro tercengang setelah mendengar ini, dan buru-buru menatap Sanshan. Sanshan memberitahunya bahwa dia bahkan tidak pernah berpegangan tangan dengan Dev. Bagaimana menjelaskannya sekarang? Melihat Navarro menoleh, Sanshan menjadi marah dan berteriak pada Dev, Dev, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang bekas dirimu? Dengan seseorang sepertimu, aku tidak pernah membiarkanmu menyentuhku. Meli juga panik, dan berteriak pada Dev, Dev, jangan makan anggur dan katakan anggur itu asam. Dengan keadaanmu, bagaimana mungkin putriku membiarkanmu menyentuhnya? Navarro, jangan percaya omong kosongnya. Dia jelas-jelas hanya ingin membuatmu jijik. Meli menjelaskan kepada Navarro bahwa dia akhirnya menemukan menantu kura-kura emas, tetapi dia tidak dapat diganggu oleh kata-kata Navarro. Navarro tidak bodoh, dan tentu saja dia tidak akan mempercayai kata-kata Dev, Bibi, jangan khawatir, aku tidak akan percaya. Percaya atau tidak, itu terserah padamu. Dev terlalu malas untuk meyakinkan Navarro, jadi dia melewatinya dan berjalan keluar. Tunggu sebentar. Navarro menghentikan Dev, kamu sebaiknya menjaga mulutmu tetap terkendali. Jangan berbicara buruk tentang istriku di mana-mana, atau aku akan membuatmu terlihat tidak baik. Navarro takut Dev akan berbicara omong kosong di mana-mana dan merusak reputasi keluarga Xiao mereka. Hoho, mulut ini adalah mulutku. Aku bisa mengatakan apapun yang aku mau. Apakah kamu bisa mengendalikanku? Dev memandang Navarro dengan dingin, tapi kamu harus memperhatikan dirimu. Jangan sampai kehilangan nyawamu suatu hari nanti, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Melihat mata dingin Dev, Navarro kesurupan sejenak, dan ada sedikit ketakutan di hatinya. Tetapi hanya untuk sesaat, Navarro merasa bahwa dia telah dipermalukan, matanya melebar dan dia menegur, jika kamu tidak takut mati, kamu dapat mencobanya, maka jangan berlutut dan memohon padaku di masa depan. Wajah Navarro penuh dengan amarah, jika bukan karena dia menikah hari ini, dia pasti akan menghajar Dev sampai mati. Dev melihat Navarro dan berkata, saya tidak tahu siapa yang akan berlutut dan memohon ampun. Mari kita tunggu dan lihat saja. Meli menatap Dev dengan jijik, Navarro, saatnya telah tiba, mari kita abaikan bajingan malang ini. Navarro memegang bunga, dan kelompok itu berjalan menuju rumah. Dev melihat punggung Navarro, dan tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan cahaya perak tiba-tiba memasuki tubuh Navarro. Navarro sedikit bergidik, tapi dia tidak peduli dan terus berjalan ke dalam ruangan. Aku ingin melihat apakah kamu akan berlutut dan memohon padaku. Seringai muncul di sudut mulut Dev, dia berbalik dan pergi, menuju Hotel Regal. Saat ini di pintu masuk Regal Hotel. Juan Su secara pribadi menunggu Dev di pintu, dan penampilan Juan membuat semua orang yang masuk ke Regal Hotel banyak berbisik.
Bukankah dia orang terkaya Juan Su? Dia berdiri di pintu hotel, seolah menunggu seseorang. Saya tidak tahu apa latar belakang orang yang ditunggunya, yang pasti orang itu bisa membuat orang terkaya menunggunya di pintu. Saya mendengar bahwa putra tertua dari keluarga Xiao akan menikah, dan pernikahan akan diadakan di sini. Apakah dia sedang menunggu seseorang dari keluarga Xiao? Mungkin saja, lagi pula, keluarga Xiao juga keluarga kaya, jadi mereka harus memberi sedikit muka. Semua orang berjalan ke Hotel Regal sambil berbicara, tetapi Juan masih menunggung di pintu sambil melihat arlojinya dari waktu ke waktu, wajahnya menjadi sedikit tidak sabar. Bersambung.